Prabowo, energi, dan kedaulatan bangsa, sebuah langkah iman dan keberanian. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Bagian 1, keputusan berani di tengah badai kepentingan. Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Dunia energi baru saja diguncang keputusan berani dari Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekadar gertakan, bukan pula basa-basi politik. 4 kontrak migas bernilai miliaran dolar Amerika Serikat dengan Singapura resmi dicoret dari daftar. Dengan satu keputusan, Presiden Prabowo menandai perubahan paradigma besar. Indonesia tidak lagi tunduk pada kontrak-kontrak kolonial yang menguras sumber daya dan harga diri bangsa. Kilas balik ke tahun 1999. Saat itu, Indonesia masih limbung akibat krisis moneter. Ekonomi porak-poranda, negara kehausan uang, dan seperti orang kelaparan, pemerintah saat itu rela menandatangani kontrak-kontrak gas alam dengan harga murah, demi segenggam devisa cepat. Maka lahirlah kesepakatan jual beli gas ke Singapura senilai total 22,5 miliar dolar Amerika, setara 367 triliun rupiah kala itu. Gas dari Natuna, Jabung, Koridor, Muara Bakau, mengalir ke Singapura melalui pipa sepanjang 500 km. Tapi harga yang disepakati sangat rendah, hanya $6 per memtu. Catatan, per memtu artinya per juta British thermal unit, yaitu satuan untuk mengukur jumlah energi panas dalam gas alam. Jadi, harga gas per memtu menunjukkan berapa biaya untuk sejumlah energi tertentu dari gas tersebut. Dan naik hanya 3% per tahun. Padahal harga pasar sudah tembus 12–15 dolar. Bagian 2, ketika berlian dihargai seperti kerikil. Di atas kertas, kontrak ini sah. Tapi secara etika dan akal sehat, kontrak itu menyesatkan. Bagaimana mungkin, saat rakyat di pulau-pulau masih gelap gulita tanpa listrik, gas dari tanah kita justru menerangi negeri tetangga. Singapura menggunakan gas dari Indonesia untuk memenuhi 95% kebutuhan listriknya, sementara rakyat Indonesia sendiri kekurangan. Lebih menyakitkan lagi, kontrak tersebut bersifat take or buy. Artinya, Indonesia tetap harus mengirim gas walau tidak dibutuhkan. Jika tidak, kita didenda. Sedangkan Singapura bebas menjual ulang gas Indonesia ke negara lain dengan harga berkali-kali lipat. Ini bukan simbiosis mutualisme. Ini perbudakan energi terselubung. Bagian 3, Prabowo menggugat, Tuhan memberi keberanian. Maka dalam sebuah rapat terbatas, Presiden Prabowo bersuara lantang, cukup sudah. Kedaulatan energi adalah harga mati. Ia memutus kontrak, tidak karena emosi, tapi karena strategi. Tidak semata politis, tapi karena suara nurani. Ia tidak bekerja sendiri. Tim yang dibentuknya terdiri dari pakar hukum internasional, ekonom energi, negosiator migas senior. Mereka menyodorkan angka, Indonesia telah kehilangan potensi pendapatan sebesar 45 miliar dolar Amerika atau setara 734 triliun rupiah dalam 20 tahun terakhir. Dan disinilah kunci iman bekerja. Prabowo sadar, ini bukan hanya soal angka. Ini soal panggilan sejarah. Ia percaya bahwa bangsa Indonesia dipanggil Tuhan untuk berdaulat, termasuk dalam hal energi. Dan ia menjalani perintah itu. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Prabowo memilih untuk berkata jujur. Ia tidak bermain kata, ia bertindak, ia mengembalikan arah negara ini pada jalur kehormatan. Bagian 4, ketika kedaulatan menjadi harga diri. Dampaknya besar. Singapura tentu tidak diam. Dunia internasional menyorot. Investor khawatir. Tapi Prabowo tetap berdiri. Ia tahu, bangsa besar tidak mungkin dibangun di atas rasa takut. Ia percaya Tuhan memberinya keberanian bukan untuk diam, tetapi untuk bertindak. Dalam setiap keputusan, Presiden Prabowo membawa satu keyakinan, bahwa Tuhan Yesus Kristus memimpin bangsa ini. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah pegangan seorang pemimpin yang benar. Bukan hanya hitung-hitungan keuntungan jangka pendek, tapi visi jangka panjang yang berakar pada iman. Bagian 5, energi dan masa depan bangsa.
Keputusan memutus kontrak dengan Singapura bukan akhir. Ini adalah awal. Indonesia kini membuka jalan untuk renegosiasi kontrak yang lebih adil. Harga gas yang lebih mencerminkan nilai sesungguhnya. Prioritas pasokan untuk rakyat sendiri. Pembangunan infrastruktur energi dalam negeri. Dan yang paling penting, pengembalian harga diri bangsa. Kita sedang menyaksikan babak baru sejarah energi Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, Presiden Republik Indonesia berdiri tegak dan berkata, cukup sudah. Bangsa ini bukan sapi perah. Dan itu hanya bisa terjadi ketika seorang pemimpin takut akan Tuhan, bukan takut pada tekanan asing. Penutup, arahan Tuhan Yesus Kristus dalam keputusan ini. Tuhan Yesus Kristus tidak hanya menjadi juru selamat pribadi, tetapi juga Raja atas segala bangsa. Dalam kasus ini, Tuhan Yesus sedang memulihkan martabat bangsa Indonesia melalui seorang pemimpin yang berani taat. Ia menanamkan dalam hati Prabowo keberanian ilahi. Keputusan ini bukan sekadar ekonomi. Ini adalah ketaatan. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Inilah kehendak Tuhan, berlaku adil terhadap bangsa sendiri. Tidak menjual murah anugerah Tuhan berupa sumber daya alam. Tidak tunduk pada kontrak yang memalukan. Tapi berdiri, bersaksi, dan membela rakyat. Mari kita dukung keputusan ini. Dengan doa, dengan suara, dan dengan kesadaran bahwa ini bukan sekadar soal gas, tapi soal jiwa bangsa. Indonesia tidak dijual, Indonesia ditegakkan. Soli Deo Gloria.